Wa dawa'u qalbin, obat hati, khamsatun itu ada 5. Tombok hati iku 5 gitu ya. Fatilawatun, yang pertama adalah membaca Al-Qur'an bitadabburil makna, angen-angen sabar, qiyamul lail, melaksanakan sholat sunnah di waktu malam. Watadarru'u, dan bahasa Jawanya DP-DP, tapi bahasa Indonesianya lebih tepatnya merendahkan diri, menengadahkan doa bisahari, ketika waktu sahur. Wa mujalasatus sholihina, wong kang soleh kumpulono, berkumpul dengan orang saleh. Al-fudola, yang unggul-unggul, yang utama-utama. Jadi tombok hati itu ada 5 ya, seperti yang dipakai pujian itu. Nah, di dalam nadam ini juga disampaikan dengan lafaz yang berbeda. Yaitu yang pertama, membaca Al-Qur'an angen-angen sak maknane, disertai dengan tadabbur makna. Kemudian sering-sering berpuasa atau perut dalam keadaan lapar, sholat ketika waktu malam, ketika waktu sahur, membiasakan untuk bertadarruk, merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk menyampaikan hajat-hajat kita, untuk menyampaikan permohonan maaf, untuk mujalasah atau waliqari'in walihafidhi yatakhallaqu bimahasini syaimir radiyati mukmila kazahadati dunya kada tarku mubalatim biha wa bi ahliha mutaqallila wa kada sakhumma talaq. Dan bagi qari atau orang yang membaca Al-Qur'an, walihafidin, lan penghafal Al-Qur'an, yatakhallaqu, dianjurkan untuk menerapkan akhlak, bimahasinis syam, dengan watak dan perilaku yang bagus, dengan watak dan perilaku ar-radiyah, yang membuat ridho orang lain dan juga Allah Subhanahu wa taala, mukmilah, dan menyempurnakan akhlaknya. Jadi orang yang membaca Al-Qur'an, utamanya orang yang menghafalkan Al-Qur'an, harus punya kesadaran diri, harus punya etika atau akhlak yang baik, yaitu mempunyai akhlak yang bagus, yang membuat hatinya ridho, membuat orang lain ridho, dan membuat Allah Subhanahu wa taala ridho. Kazahadati dunia, seperti sifat zuhud terhadap dunia. Wa kadza tarku mubalatin biha, begitu juga hendaknya tidak terlalu peduli dengan dunia. Wa bi ahliha, dan orang-orang yang sibuk dengan duniawi, mutaqallila, dengan bersikap minimalis atau bersikap sederhana. Wa kadza as-sakha, begitu juga hendaknya memiliki sifat dermawan, wal judu, dan murah hati. Summa makarimul akhlaki, kemudian memiliki akhlak yang mulia. Tsumma talaqatun, dan wajah yang sumringah atau wajah yang bahagia. La khotilah, bukan menjadi orang yang suka berbohong. Wal hilmu, dan sifat suka memaafkan. Tsumma sabru, kemudian sifat sabar. Tsumma tanazzuhun, kemudian membersihkan diri, amma, dari hal-hal dana yang rendah, mimmaksabin, baik dari pekerjaan ataupun yang lain, mutajammila, dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang bagus. Wa mulazamatun, dan
selalu membiasakan diri lisakinati, bersikap tenang, wal waroi, dan menjaga diri dari hal-hal yang diharamkan maupun hal-hal yang syubhat, wa khusyu'uhu, dan bersikap khusyuk, wa tawadu'un, dan bersikap tawadhu, mutakammila, seraya berusaha untuk menyempurnakan diri. Jadi di sini orang yang membaca Al-Quran, terutama orang yang menghafal Al-Quran, harus memiliki sifat yang mulia, yang membuat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan membuat ridho orang lain. Seperti sifat zahadatut dunya, jangan terlalu terobsesi dengan hal-hal duniawi, jangan terlalu berambisi, jangan terlalu mempedulikan hal-hal duniawi dan orang-orang yang sibuk dengan hal duniawi. Sebaliknya, hiduplah dengan cara yang sederhana. Begitu juga, meskipun kamu bersikap sederhana, bersikaplah tetap menjadi orang yang loman, yang suka memberi, suka berbentuk, senantiasa menyempurnakan diri. Wa izalatir rihi, dan menghilangkan bau atau aroma al-karihati yang tidak enak. Jadi bagi kita semua penting loh untuk hidup dengan wangi. Kayak baik cowok atau cewek, penilaian nomor 1 adalah rapi dan wangi. Persoalan yang lain-lain itu belakangan. Makanya kita semua harus membiasakan diri, jangan sampai diri kita sendiri atau bau aroma tubuh kita mengganggu orang lain. Silakan diukur perilakunya, tubuhnya sendiri, baunya, keringatnya, dan sebagainya. Kita harus sadar diri sehingga tidak membuat orang lain terganggu. Wal wasakh, dan menghilangkan kotoran. Wa malabisin, dan menghindari pakaian-pakaian makruhatin yang tidak disukai. Jadi hindarilah, jangan memakai pakaian-pakaian yang membuat orang lain tidak nyaman. Seperti ada cowok kok pakai bajunya perempuan, kan bikin orang lain tidak nyaman, seperti itu. Fatakam malah, maka dengan melakukan adab-adab yang seperti itu tadi, membuat engkau menjadi orang yang sempurna. Di samping itu, kalau kita terbiasa membersihkan diri, paling tidak ganteng meternya itu bisa naik. Yang cantik juga cantik meternya naik. Karena apa? Lebih pede. Jadi orang-orang yang tubuhnya wangi, memakai minyak wangi dan sebagainya, akan bisa menjadi lebih pede. Kayaknya hari ini hari pembalasan ya, Rek ya. Jadi kemarin kan kalau cewek mau lewat masuk ke ruangan, itu sungkan karena ada cowok di pintu. Nah sekarang dibalik, cowoknya sungkan mau lewat karena ceweknya di depan pintu. Nah makanya biasakan kalau di majelis itu, ya cok gerumpul di depan pintu, Rek. Karena ada tempatnya. Sama saja, ya cowoknya juga begitu. Kalau di dalam kitab Taklimul Muta'alim, duduk di samping pintu itu nggarai fakir. Nggarai fakir ya. Ya gitu. Karena apa? Sebenarnya itu kan ada hikmahnya, tujuannya jangan ditempati karena lewatannya banyak orang. Mungkin bisa agak majuan dikit sehingga yang lewat di belakang gak sungkan-sungkan seperti itu. Wa kadza istinaban, begitu juga termasuk adabnya yaitu istinaban, menjauhi lil madohiki, menjauhi kebiasaan tertawa terbahak-bahak. Nah, jadi kalau guyon ya guyon aja, enggak usah tertawa terbahak-bahak. Malahan kan banyak di media sosial itu, orang yang tertawanya paling keras justru dia yang paling menderita. Nah, kan gitu ya di media sosial. Jadi tertawanya biasa aja biar enggak dibaca temannya. Laziman, biasakanlah. Wakadzaka, begitu juga iktaran, begitu juga hindarilah memperbanyak mizahan, guyonan, zayila,
hindarilah hal tersebut. Begitu juga jangan terlalu banyak bergurau. Bergurau ya guyonan sing biasa aja, sekiranya mubah lah. Jangan sampai ketawa-ketawa yang berlebihan. Wal yahdharan ujban riya'an wal hasan wal ihtiqara li ghairihi bil i'tila wasta'milil makthura min dzikrin du'a wa kadzaka tasbihun wa tahlilun jala. Wal yahdharan, sungguh hindarilah ujban, sifat ujub. Sifat ujub, ajaba ya'jibu ujuban, artinya adalah gawok, bahasa Jawa itu gawok. Tapi sifat ujub itu artinya adalah heran terhadap dirinya sendiri, gawok-gawok no. Aku kok alah-alah kok bisa ya, aku hebat seperti ini. Itu kan lagunya, tapi kan ada perasaan Allah kok bisa ya orang-orang suka karena aku pinter, karena aku apa gitu ya. Tidak boleh ada perasaan seperti itu. Riaan, begitu juga hindarilah sifat pamer. Ketika kita beribadah, hindarilah ada keinginan untuk mendapatkan keuntungan lebih dari sekedar tujuan itu. Wal hasad, hindarilah juga sifat hasud. Hasud adalah sikap yang muncul di dalam hati kita manakala melihat orang lain dapat sesuatu yang baik. Ada yang dapat jabatan, ada yang dapat hadiah, ada yang dapat keistimewaan, ada yang diistimewakan orang lain. Tiba-tiba hatimu kok sakit. Nah, itu namanya hasud. Hatimu kok terjasa di situ ada cenut. Kok nggak enak banget ya? Lah kan aku nggak ngapa-ngapain. Dia kan berhasil karena usahanya dia gitu loh. Nah, itu ada setan yang menggoda di dalam hati kita, namanya hasud. Hasud itu biasanya penyakitnya orang pinter. Nah, coba kalau kamu hasud berarti kamu pinter. Ya, berarti kamu boleh. Oh, berarti aku pinter ya. Nah, biasanya hasud itu muncul karena merasa tersaingi. Nah, kalau hanya rival tidak masalah. Rival itu bisa memotivasi kita untuk semakin berkembang. Ya, kalau di futsal itu kan sparring partner lah kan gitu. Biar apa, saling memotivasi untuk berprestasi. Tapi kalau hasud itu tidak boleh. Karena apa? Hasud itu sama saja kita mengingkari. Ya Allah, kenapa kau berikan itu kepada dia? Kenapa enggak diberikan kepada aku saja? Nah, itu tidak diperbolehkan. Wal ihtiqara li ghairihi, dan menghina orang lain. Bil i'tila, seraya bersikap sombong. Tidak boleh menyombongkan di hadapan orang lain. Tidak boleh bersikap lebih superior, bersikap senioritas, superioritas, atau mendominasi terhadap diri orang lain. Karena apa? Hal-hal tersebut itu bagian dari perilaku-perilaku yang menunjukkan kesombongan. Begitu juga kita tidak boleh merendahkan atau membuli orang lain. Wasta'mil, dan amalkanlah al-ma'thura, yang diriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, min dzikrin, pada zikir, bacaan zikir, doa dan doa. Wa kadzaka, begitu juga tasbihun, segot tasbih, bacaan subhanallah, wa tahlilun, dan bacaan tahlil, jala, yang telah jelas. Nah, kita ketika zikiran diutamakan membaca zikir yang ada riwayatnya dari Nabi. Memang kita semua banyak zikiran-zikiran yang diajarkan oleh guru karena ijazah dan sebagainya, atau kita bikin bacaan sendiri, tapi tetap diutamakan yang bil ma'thur. Bil ma'thur itu artinya diriwayatkan dari Nabi. Ya, contohnya yang banyak zikir yang diriwayatkan dari Nabi adalah zikir yang selama ini kita
amalkan setelah jamaah itu. Banyak yang dari Nabi. Makanya saya menyarankan siapapun mahasiswa atau siapapun yang mendengarkan bahwasanya zikir itu yang paling utama, ayo kita jadikan istiqomah adalah zikir yang setelah sholat itu. Seandainya kita punya zikir dengan khasiat tertentu, dengan harapan tertentu, dengan ijazah tertentu, ayo kita laksanakan setelah yang jamaah dan istiqomah itu. Kenapa? Karena zikir yang ini itu yang kita dapatkan sendiri itu kan pasti ada maunya toh. Pengen rezekinya lancar, pengen begini, pengen isa itu. Maka yang hal seperti itu ayo kita laksanakan sendiri setelah yang istiqomah. Sehebat apapun wiritan itu, lebih hebatan wiritan yang istiqomah. Kenapa? Ada kaidahnya yaitu al-istiqomah khairum min alfi karomah. Dalam konteks berorganisasi atau di dalam menciptakan program yang gede, tapi sekali jalan jedes setelah itu hilang, selesai nggak ada bekasnya. Dibanding program yang istiqomah meskipun tidak besar, lebih bagusan program yang istiqomah. Karena apa? Dampaknya akan lebih besar. Seperti itu. Nah, kita umpamakan seperti itu. Begitu juga di dalam membiasakan dzikir, wirid dan sebagainya. Begitu juga dengan segotnya, bentuknya. Kayak subhanallah. Nah, itu kan ada subhanallah mil'ul mizan dan sebagainya, ada riwayat yang lain, atau subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, juga monggo diutamakan yang bil maksur. Kayak ucapan la ilaha illallah. Nah, itu kan segot tahlilnya kan banyak. Ada yang la ilaha illallah, bacaan la ilaha illallah tapi dalam satu tarikan nafas. Itu semua ada ijazahnya sendiri-sendiri, ada sanadnya sendiri. Dan ketika kita berzikir dan membaca wirid, itu ada adabnya, baik zahir maupun batin. Wa yuraqibul maula bisirrin wal alan wa 'alal ilahi bikulli amrin awila. Da ba'du adabil liqari watluban bakin minat tibyani wanhu mukammila. Wa yuraqibu, orang yang itu tadi ya, orang-orang yang terbiasa membaca Al-Quran atau orang yang menghafalkan Al-Quran, ketika membaca wirid, dzikir dan sebagainya, hendaknya wa yuraqibu, bersikap muraqabah kepada Allah Al-Maula, kepada Allah Subhanahu wa taala. Sikap muraqabah itu artinya ketika kita berzikir itu kita merasa seakan-akan kita itu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik karena kita merasa langsung hadir di hadapan Allah, atau karena misalnya ada perumpamaan lain, misalnya karena diawasi oleh Rasulullah, atau karena diawasi oleh orang tua kita, atau diawasi oleh guru-guru kita. Di saat itulah hati kita selalu orientasinya, isinya adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, lakukanlah zikir yang seperti itu, zikir yang selalu tersambung kepada Allah, bisirin, baik ketika sendirian, ketika sepi, ketika kamu sendirian, wal alan maupun keadaan terang-terangan. Kalau sendirian berarti ketika wiridan sendiri, dibaca yang terang-terangan ketika bersama. Kenapa? Karena ada hadis qudsi yang dijelaskan oleh Nabi, man dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsihi wa man dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairin minhu. Hadis qudsi yang disampaikan oleh Allah kepada Nabi, diceritakan oleh Nabi, Allah mengatakan, siapapun yang berzikir, mengingat-ingat atau menyebut-nyebut namaku di dalam dirinya sendiri, maka aku akan mengingatnya dia sendiri. Dan barang siapa yang menyebut-nyebut namaku atau mengingat namaku di dalam perkumpulan banyak orang, maka aku akan menyebut namanya dengan bangga di hadapan perkumpulan yang lebih mulia daripada itu, perkumpulan para nabi dan para malaikat.
Wa alal ilahi, dan hanya kepada Allah. Nah, ini termasuk apa ya? Jar majrus atau khobar muqaddam atau apa, bukan khobar muqaddam sih, jar majrur atau maf'ul bih yang ditaruh di awal punya faedah takhusus atau taksis. Wa alal ilahi, dan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bikulli amrin, pada setiap urusan, awila bergantunglah. Jadi kita kalau bergantung di dalam segala sesuatu, bergantunglah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Adab-adab tersebut tadi, ba'du adabin, yaitu adalah sebagian adab liqori'in, bagi orang yang membaca Al-Qur'an. Watluban, dan carilah dengan sungguh-sungguh bakin pada adab-adab yang lain yang belum saya sebutkan, minat tibyani, dari kitab At-Tibyan. Yang dimaksud At-Tibyan karena di situ ada al-lil ahdidini, al yang menunjukkan bahwa kalimat itu adalah pengertiannya khusus yang sudah diketahui, yaitu yang dimaksud adalah At-Tibyan fi adabi hamalatil Quran, karya Al-Imam An-Nawawi. Nah, itu biasanya kitab itu disebutkan orang-orang yang membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, yang tahfidz, adabnya, tata keramanya, biar mudah, biar pahalanya, biar penghormatannya kepada Al-Quran itu bagus. Bacalah kitab At-Tibyan fi adabi hamalatil Quran, karya Al-Imam An-Nawawi. Wanhu, dan berjuanglah untuk menuju mukammila, pada hal-hal yang bisa menyempurnakan adabmu. Jadi berjuanglah untuk selalu belajar agar adab-adab tersebut bisa engkau praktekkan, bisa engkau resapi maknanya, dan bisa engkau ajarkan kepada murid-muridmu. Tsummalluha salli wa la tada'il fikar bihujumi mauti wal hisabi ma'al bala. Amalun bila dzikril maniyati la athar wa bidzikriha haqqan kalor bima'awila. Thumma ashtagil bil ilmi aw bi ibadatin aw bil ma'isyati wakhtarannal afdala. Tsumma duha, kemudian amalkanlah, biasakanlah untuk melaksanakan sholat duha. Sholli, sholatlah sholat duha tersebut. Biasakan untuk melaksanakan sholat duha, karena sholat duha itu fadilahnya besar, termasuk fadilahnya adalah diberikan rizki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi jangan lupa, rizki yang dimaksud itu tidak soal rizki bersifat materialistik saja, berupa uang, harta benda, atau apa, tidak. Tapi rizki itu bisa jadi dohir, bisa jadi batin. Nah, kalau tidak bisa belajar mengajar, paling tidak aubi. Atau kalau kita tidak termasuk orang yang makomnya mengajar, belajar mengajar, bergulat dengan ilmu agama, atau kenyataan hidup kita bukan termasuk orang yang punya kesempatan untuk beribadah yang banyak, aubil ma'isyati, atau sibukkanlah dirimu dengan bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup. Itu juga termasuk. Jadi kalau kita nggak bisa belajar atau ngaji, atau nggak bisa memperbanyak ibadah, zikiran dan sebagainya, barangkali bekerja, aktivitas kita bekerja itu bagian dari bentuk zikir khusus bagi kita, karena memang makom yang Allah tetapkan bagi kita adalah untuk bekerja. Tidak boleh orang yang memang ditakdir Allah punya tanggung jawab bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga, terus kemudian tidak mau bekerja. Itu kan kemarin sudah disebut sebagai syahwatun khofiyah, yaitu ambisi yang tersembunyi.
seakan-akan pengen dekat sama Allah, tapi di balik itu ada perbuatan meninggalkan tanggung jawab. Waktarna, dan pilihlah al-afdolah, yang paling utama. Dari ketiganya sibuk di siang hari itu kan belajar mengajar, memperbanyak ibadah, atau bekerja. Silahkan dipilih mana yang lebih utama dan yang lebih sesuai dengan kondisimu. فَلِعَالِمٍ فَضْلٌ عَلَى مَنْ يَعْبُدُ فَضْلَ الْبُدُورِ عَلَى الْكَوَاكِبِ فِي الْجَلَى إِنَّ الْإِلَهَ وَأَهْلَ كُلِّ سَمَائِهِ وَالْأَرْضِ حَتَّى الْحُوتَ مَعَ نَمْلِ الْفَلَا كُلٌّ يُصَلِّي يَا حَبِيبُ عَلَى الَّذِي قَدْ عَلَّمَ الْخَيْرَ الْأُنَاسَ مُحَصِّلًا. Nah, di antara tiga tadi, bekerja, mengajarkan ilmu agama atau nyantri lah atau ngaji, memperbanyak ibadah atau bekerja, yang paling utama jelas bagi yang mampu untuk intensif belajar agama. Maka di sini disebutkan fali alimin, maka pada diri seorang alim, orang alim itu fadlun, terdapat keutamaan, terdapat kelebihan, alaman, dibanding orang ya'budu, yang ahli ibadah. Ahli ilmu itu lebih mulia daripada ahli ibadah. Maksudnya bukan kok orang pinter tok terus gak beribadah, bukan begitu. Tapi sama-sama orang yang sekedar ahli ibadah saja, dibandingkan orang ahli ibadah yang berilmu, tetap lebih mulia yang berilmu. Fadlal buduri, sebagaimana keutamaan bulan purnama alal kawakibi, dibandingkan dengan bintang-bintang. Al kawakibi, dibandingkan dengan bintang-bintang. Fil jila, di dalam terangnya. Jadi orang yang berilmu itu selalu terlihat bersinar terang. Karena apa? Karena Nabi juga sudah mengatakan nadharallahu imra'an sami'a maqalati fa'au'aha kama sami'aha. Semoga Allah memberikan wajah yang terang bagi orang yang berilmu, yang mendengar ucapanku kemudian menyampaikannya kepada orang lain. Jadi orang alim itu, orang yang berilmu itu pasti akan kelihatan bersinar terang di hadapan dibanding dengan orang lain. Nah, kenapa orang ahli ilmu itu diutamakan? Innal ilaha, karena sesungguhnya Allah, wa ahla kulli samaihi, dan seluruh penduduk langit, wal ardi, dan seluruh penduduk di bumi, hattal huta, hingga ikan-ikan di lautan, ma'nam lil fala, bahkan semut hitam kecil di atas batu besar yang ada di tengah-tengah alas, di tengah-tengah apa itu? Alas itu apa ya Allah, alas. Nah, di tengah hutan atau di tengah daerah-daerah terbuka, mungkin di padang pasir atau apa gitu ya. Semua itu kullun, semua itu baik Allah Subhanahu wa taala, penduduk langit, penduduk bumi, ikan-ikan, semut yang kecil-kecil itu yusolli, mendoakan. Ya Habibu, wahai kekasihku, alalladzi, kepada orang-orang, qad allama, yang telah mengajarkan, al khaira, kebagusan, al unasa, kepada manusia, muhassila, untuk menghasilkan ilmu yang bermanfaat. Semua makhluk Allah Subhanahu wa taala merahmati, memintakan ampun, mendoakan kepada orang ahli ilmu, terutama orang-orang yang mengajarkan ilmu kepada orang lain. Kenapa semut sama ikan dijadikan perumpamaan?
Lawang ikan yang lidahnya nggak bisa bergerak aja lo mendoakan kepada kalian. Apalagi makhluk lain yang lidahnya bisa bergerak. Semut aja yang nggak ada suaranya, itu lo mendoakan orang ahli ilmu. Apalagi yang lain. Man fi tariqin litta'allumi yasluku fa ilal jinani lahu tariqun suhila wa malaikun tal'ul janaha lahu idza yas'a ridham bimaramihi mutaqabbala. Nah, ini mungkin barang siapa yasluku mengambah atau melewati menempuh fitorikin jalan litta'allumi dalam rangka untuk mempelajari ilmu fa'ilal jinani maka menuju ke surga lahu baginya torikun adalah jalan suhila yang telah dimudahkan. Orang-orang yang mempelajari ilmu agama itu insya Allah siapapun yang belajar ilmu maka akan dimudahkan menuju kepada surga. Ada hadisnya kan? Man salaka tariqan yaltamis fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang melewati jalan-jalan tertentu di mana di situ dia mencari ilmu, maka oleh Allah Subhanahu wa taala melalui jalan tersebut Allah mudahkan baginya masuk ke dalam surga. Wa malaikun, sedangkan para malaikat tadau menaruh al-janaha sayapnya lahu kepada ahli ilmu. Idza yas'a ketika dia berjuang. Ridon karena mereka ridho bimaramihi pada niatnya mutaqabbala yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Malaikat pun juga menghormati ahli ilmu karena malaikat menghormati niatnya yang luhur yaitu mencari ilmu. Ini juga sama, ada hadisnya innal malaikata latadau ajnihataha ala talibil ilmi ridham bima yatlubu. Kalau nggak salah seperti kalimatnya. Malaikat itu sangat bahagia sekali, sangat bangga sekali kepada orang ahli ilmu, orang yang suka cari ilmu. Karena apa? Mereka punya perilaku khusus. Kalau ketemu orang ahli ilmu itu sayapnya dikembangkan untuk menaunginya. Ridho, mereka sangat senang sekali. Wa ta'allumun lil babi min ilmin lahu fadlun ala mi'atir rukai'ati nafila. Hada idza qasadal ilaha wa akhira bil ilmi illa fal hilaku tahassala. Wa ta'allumun mempelajari lil babi pada satu bab saja ilmu pengetahuan min ilmin ilmu pengetahuan lahu padanya fadlun terdapat keutamaan ala mi'atir rukai'ati dibanding 100 rakaat kecil nafila yang sifatnya sunnah. Mempelajari ilmu satu bab saja itu lebih utama daripada sholat sunnah yang jumlahnya ratusan. Kenapa? Karena ahli ilmu itu mengetahui caranya ibadah, mengetahui ilmunya ibadah. Sedangkan orang yang hanya sergap ijazah saja tidak dibarengi dengan ilmu, dikhawatirkan dia itu terdapat kesalahan tapi tidak menyadarinya. Hada keutamaan ahli ilmu tersebut yang disebutkan tadi, baik keutamaan bagi yang cari ilmu dimudahkan jalannya kepada surga, atau didoakan para makhluk yang ada di langit dan bumi, atau dinaungi oleh sayap-sayap malaikat,
itu tidak semua ahli ilmu, tidak semua orang yang mempelajari ilmu. Apa? Karena yang dimaksud di sini adalah spesifik. Idza qasodal ilaha, idza qasoda, kalau dia niatnya adalah al-ilaha, Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau niatnya itu ikhlas hanya karena Allah, ya baru bisa seperti itu. Kalau niatnya enggak ikhlas, ya tidak bisa. Kenapa? Karena tetap berbeda orang yang ikhlas dengan yang bukan. Wa akhirah, dan tujuannya berorientasi akhirat. Bil ilmi, pada ilmunya. Nah, itu semua keutamaannya berlaku hanya orang yang dengan ilmunya tersebut itu tujuannya adalah Allah subhanahu wa ta'ala atau tujuan-tujuan akhirat. Wa illa, dan jika tidak, maksudnya kalau dia tidak ikhlas karena Allah, fal hilaku, maka kerusakan tahassola akan terjadi. Fal hilaku, maka kerusakan tahassola akan terjadi. Wal yahruman arfil jin, wal yahruman arful jinanil fakhira wal yasquton fi darkinarin nazila. Jika tidak ikhlas, ya bukan hanya kerusakan yang terjadi kepada dia tidak hanya hancur, malah wal yahruman, maka dia juga akan dihalangi arfal jinani, mencium baunya surga, al-fakhirah, yang membanggakan. Bahkan mencium bau surga aja tidak bisa kalau cari ilmu itu tidak ikhlas. Wal yasquton, bahkan dia bisa terjatuh fidar kinarin, pada tingkatan bawah-bawahnya neraka, nazilan, terus turun. Bahkan kalau nggak ikhlas itu bisa terjerumus ke dalam api neraka. Rajulun bihi yu'ta ghadan yulqa bihi finnari takhruju minhu am'a'un jala fiha yaduru kama yaduru himaruna birahahu tanhanu kal hasidi tadallula. Rajulun, seorang laki-laki, yu'tabihi, yang didatangkan, ghadan, pada hari kiamat nanti, yulqa bihi, akan dilemparkan. Seorang laki-laki sebab tidak ikhlas di dalam mencari ilmu, pada hari kiamat nanti akan dilemparkan ke dalam api neraka. Maaf, saya keliru. Rajulun itu seseorang saja, jangan diartikan laki-laki. Seakan-akan ya laki-laki aja. Karena kan yang dimaksud di sini adalah seseorang. Sama seperti mahasiswa, tidak usah diganti mahasiswi pun juga bermakna laki-laki dan perempuan. Sama seperti siswa, tidak usah diucapkan siswa-siswi, diucapkan saja siswa, karena maksudnya adalah laki-laki dan perempuan. Finnari, dilemparkan di dalam neraka, takhruj, dalam keadaan keluar, minhu, dari perutnya, am'aun, usus-ususnya, jala, yang kelihatan jelas. Orang yang gak ikhlas nanti dalam neraka nanti hukumannya adalah dikasih makanan minuman yang sangat panas sekali sampai perutnya meledak, ususnya tercerai-berai keluar, kewer-kewer seperti itu. Nah, itu hukumannya bagi orang-orang yang tidak ikhlas di dalam menuntut ilmu. Fiha, di dalam neraka.
Yaduru dia berputar-putar. Kama yaduru himaruna seperti putarannya keledai. Birohahu pada gilingannya. Tathanu seraya menggiling. Kal hasidi seperti hasil panen tadallula yang terhina. Jadi di dalam surga bukan hanya dikasih makanan mingkunam yang panas, sampai panase, saking panase perutnya sampai berodol, ususnya kewer-kewer keluar. Nah, tapi berputar-putar di dalam neraka, kenapa? Ususnya kecandol mungkinnya. Nyandol putar-putar terus di dalam neraka. Seperti keledai dalam penggilingan. Kalau di daerah kita mungkin tidak banyak ya. Jadi di televisi atau di mana itu kan ada dulu itu penggilingan dengan cara sapi atau keledai diikat di tengah-tengah, di mana di tengah-tengah itu ada batu besar. Jadi sapi ini muter terus batunya besar ini di bawahnya dikasih ya, pengen jahe sambel ya, lombok dilebokno di situ sampai ajur itu. Karena orang dulu itu untuk menggiling sesuatu yang besar butuh tenaga besar, makanya memakai tenaga keledai atau sapi. Fayaji'u man finnar yas'aluhu ama qad kunta ta'muruna wa tanha muqbila. Fayaji'u, kemudian dia mendatangi sebentar. Fayaji'u man finnar, maka datanglah orang-orang ahli neraka. Fayaji'u man finnari, maka datanglah orang-orang ahli neraka. Yas'aluhu, menanyakan kepadanya. Jadi besok orang ahli ilmu sing senengane mulang ngaji dan sinten nek biasae nek padha guse ya marang iku gus-gus meneh iku utawa nek kiai-kiai meneh itu atau ustad meneh. Jangan hanya ustad, jangan hanya kiai, sampean dhewe ya termasuk kalau mengajarkan sesuatu kepada orang lain tapi tidak mengamalkannya. Nah, itu hukumannya lebih berat, yaitu tadi khususnya kewer-kewer tambah nemen lagi. Bahkan ngene neraka diece ambek wong ahli neraka. Kayak pada menderita ya di dalam neraka, bukannya pada sakite wong disiksa, tapi sik kober ngece sampean. Kalau sampean ahli ilmu, murui wong ternyata enggak diamalkan. Nah, besok di hari kiamat kalian akan dibuli sama sesama penduduk neraka. Mau tahu kalimatnya? Nah, ini di sini. Amakot kunta ta'muruna wa tanha muqbila. Nah. Amakot kunta ta'muruna. Loh, gak konda biyen sing murui aku. Nah, itu ya. Nah, itu artinya. Bukankah kamu yang dulu memerintahkanku untuk berbuat kebaikan? Wa tanha, dan engkau mencegahku dari keburukan. Nah, nanyanya itu dalam keadaan ngadep kepada orang yang menderita itu. Jadi nanyanya sambil mereka memandangi. Lah, awakmu biyen sing mulang aku ngaji. Kamu dulu yang mengajari saya. Lah kok sekarang kamu kayak gini? Nah, tadi padha loroe sik kober membuli ya, saking malu nih. Jadi di hari kiamat nanti akan orang ahli ilmu yang tidak mengamalkan ilmunya akan terhina. Kenapa? Karena di saat dulu itu siksanya adalah mulutnya, perutnya meledak, ususnya keluar kewer-kewer, mutar-mutar minta pertolongan di neraka, tapi tidak ada yang nolong. Malah dihina, malah dibully oleh ahli neraka. Fayaqulu, kemudian dia menjawab dengan dengan banyak alasan. Fayaqulu, kemudian dia menjawab, ditambahi dengan banyak alasan. Membela diri. Ya qaumi, wahai kaumku. Bala angge iya rek sorry. Ya. Nah, lakinnani akan tetapi
Ma kuntu bil ilmil mukarrami amila, akan tetapi aku tidak mengamalkan ilmu yang sempurna itu. Benar, iya benar. Ya betul, kalian itu dulu tak ajar, kalian dulu tak kasih informasi, tak kasih pengetahuan ilmu tentang agama. Tapi rek, itu kan aku ngajar, mari nih ngajar, aku dewi gak ngamal no. Nah, di dari kiamat nanti orang yang seperti itu akan terhina dengan pertanyaan-pertanyaan orang ahli neraka. Ya'simru'un qadra ma ghayra ilahihi wa tawabu ukhra bitta'allumi ghafila. Ya'si imru'un, seseorang berbuat maksiat qadra ma ghayra ilahihi, yang berniat atau yang tujuannya selain Tuhannya, wa tawaba ukhra bitta'allumi ghafila, dan melupakan pahala akhirat di dalam mencari ilmu. Orang mencari ilmu kok tujuannya selain Allah, ataupun lupa bahwa di dalam ilmu ada pahalanya akhiratnya, yang dipikirkan hanya gajinya, ya. Ngajar itu yang dipikirkan hanya gajinya, pendapatannya berapa, jamnya dapat berapa dan sebagainya. Seraya dia lupa bahwa mencari ilmu itu tujuannya harus ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia juga lupa ada pahala yang terkandung di dalam ibadah mengajar itu, maka di sini dikatakan itu perbuatan maksiat. Harim alaihi jirayatal mutafaqihah illa bi'ilmi nafi'in mutasyaghilah. Nah, ini bakasan gini rek. Kalau ada wakaf ya. Haramkanlah alaihi kepada ahli ilmu, kepada orang tersebut ahli ilmu yang tidak mengamalkan ilmu tadi, jirayatal mutafaqih, wakaf jariyah yang dikhususkan kepada orang yang ahli agama, ahli fikih. Jadi kalau ada orang pinter ahli agama, itu kok menggunakan jariyah yang sebenarnya diarahkan kepada orang yang ahli fikih, jangan dikasih. Nah, gitu di sini. Dia tidak berhak mendapatkan. Kenapa? Kalau tujuan utamanya orang yang wakaf itu adalah untuk kemakmuran atau kesejahteraan orang yang ahli fikih, ahli ibadah, atau orang yang menjadi pemuka agama, mestinya dia pemuka agama ilmunya seamalnya. Tapi kalau dia tidak mengamalkan ilmunya, ya tidak berhak mestinya, kan gitu. Illa bi ilmin nafi'in, kecuali dengan ilmu yang bermanfaat, mutasyaghilah, menyibukkan diri, kecuali dia menyibukkan diri dengan ilmu yang bermanfaat. Wa kadzaka, begitu juga yaksi berbuat maksiat, may yu'allimu, man orang-orang yu'allimu yang mengajarkan, dzalika kepada orang-orang seperti itu. Illa li ilmin nafi'in, kecuali ilmu yang bermanfaat, la jahila, bukan orang-orang yang bodoh. Begitu juga di sini bahkan yang ngajari dia. Jadi kalau ada orang pinter, ternyata dia tidak mengamalkan ilmunya, sing kenek gurune. Kenapa kamu didik muridmu?
kok sampai nggak mengamalkan ilmunya. Seperti itu. Wa kadzalika ya'si may yu'allimu dzalika. Fa idza ra'a muta'alliman yabku 'ala syahawati muttabi'an hawa mu'amila mutakalian aidan ala rumid duna min ghairi minhajim mubahin fa'ila au qanta'ata ilma fardi kifayatin min qabli fardi ainin ilman wabtala. Fa idza ra'a, maka tatkala guru melihat muta'alliman orang yang belajar atau melihat santri atau melihat murid, yabku yang menangis, yakbu, maaf bukan yabku, yakbu yang menggebu-gebu, alas syahwati pada syahwat-syahwat keinginan duniawi, muttabi'an hawahu seraya menuruti hawa nafsunya, mu'amila dan melampiaskan syahwatnya, mutakaliban ya ini, bukan mutakalian, mutakaliban, zaman koreksi. Mutakaliban juga geragas ya, geragas. Geragas bahasa Indonesianya apa? Ragus. Aidon begitu juga ala raumid dunya dengan tujuan duniawi, min ghairi minhajin mubahin dengan tanpa jalan yang diperbolehkan, fa'ila dan juga luput wicaranya itu apa ya? Dan juga salah omong. Nah, salah omongannya atau ngobrol atau mengucapkan sesuatu yang salah. Au qata atau suka melakukan ilma fardhi kifayatin, ilmu tentang sesuatu yang fardu kifayah, min qabli fardhi ainin sebelum mempelajari ilmu yang fardu ain, ilman pada suatu ilmu, ilman apane ilmune, wabtala dan mencoba-coba untuk melakukannya, falaqad tabayyana maka sungguh telah terlihat jelas, min qaraini halihi dari tanda-tanda perilakunya, qasdun li ghairillahi niat karena selain Allah, fihi di dalam tujuan tersebut, kagolgola memasukinya. Jadi ini agak nadumnya agak kalimatnya dibolak-balik. Jadi gini, kalau seorang guru melihat muridnya punya perilaku dengan ciri-ciri berikut, jangan ragu. Jangan ragu mengatakan bahwa muridmu itu punya ciri-ciri orang-orang yang tertipu oleh duniawi atau terlalu materialistik atau terlalu sibuk dengan urusan keinginan duniawi. Itu ciri-cirinya banyak. Jadi guru itu bisa mendeteksi, oh muridku, santriku itu belum bisa atau durung iso dadi wong ikhlas, durung iso terlatih mengabdi, masih yang dipikirkan itu money oriented, duit. Kalau ada dana jalan, kalau enggak ada dana no. Nah, pikirannya soal masih begitu-begitu saja, atau masih suka melakukan ilmu yang
Yang fardu kifayah dilakoni kabeh sing fardu ain kewajibane dhewe gak dilakoni. Nah, itulah tanda-tanda bahwa dia masih berorientasi duniawi. Kenapa? Karena dia mencari peluang. Nah, yang dicari adalah peluang yang mana orang lain gak bisa, mana garapan yang orang lain belum melakukannya dan sebagainya. Makanya dia sibuk dengan yang fardu kifayah, yang orang lain gak sibuk dia ngurusi fardu kifayah. Padahal urusannya sendiri yang lebih fardu tidak dilakukan. Wa kadza idza taraka sholata jama'atan wa kadza tarkun lirrawatibi was sunan min ghairi udrin bal bi ayyataka salah. Nah, masih kurang lagi. Belum. Ya. Gak apa-apa kamu minta selesai sekarang tapi besok jam 4 jam 5 kan kita khatamkan ngajinya. Ya begitu. Allahumma sholli alaih. Kita semua pencinta sholawat memang ya. Wakada begitu juga idza tarakas sholata jama'atan, begitu juga murid Anda itu, muridmu itu tanda-tandanya masih suka hal-hal duniawi, suka nuruti syahwatnya. Itu kalau kebiasaannya suka meninggalkan sholat jamaah min ghairi udrin, tanpa ada udur syar'i. Bal bi ayyataka salah, bahkan dia malas-malasan. Wa kadza tarkun lirrawatibi, begitu juga tandanya kalau murid masih suka syahwat, menuruti hal-hal duniawi gak sergap agama itu ketika dia terbiasa meninggalkan sholat sunnah rawatib baik qobliyah maupun ba'diyah, wasunan atau suka meninggalkan kesunahan in uqidat yang sunnah muakkad. Fa'lam maka ketahuilah hal itu, washu mutammina wasunan. Fa'lam bakun mutammila. Nah ini agak berbeda ini. Jadi in uqidat fa'lam bakun muta'ammila. Yang banyak itu fa'lam wakun muta'ammila. Wakun dan jadilah muta'ammila, orang yang merenungkan hal itu. Nah, sekali kita lanjutkan. Wali alimil akhir wali alimil ukhra, dan bagi ulama akhirat. Nah, kita baca ulama akhirat atau orang ahli ilmu yang orientasinya adalah akhirat, sudah tidak terbujuk dengan hal-hal duniawi. Alamatun, terdapat tanda-tanda turo yang bisa dilihat. Yang pertama, layat lubut dunya. Layat lubut, tidak menuntut atau tidak mencari-cari dunya bi ilmin masaila, dengan menjual masalah-masalah ilmu tertentu. Tidak mencari hal-hal duniawi dengan menjual ilmunya. Walidaka, padahal itu ayatun, terdapat tanda-tanda takunu katsiratan yang banyak. Orang-orang yang hatinya belum, tanda-tandanya orang-orang yang alim akhirat itu banyak. Allah yukhalifa qauluhu ma yaf'ala. Ucapannya tidak berbeda dengan apa yang dia lakukan. Wa yakuna bil ma'muri awwala amilin. Wa yakuna, dan dia bil ma'muri, dengan sesuatu yang diperintahkan, awwala amilin, itu orang yang pertama melakukannya. Kalau ada sesuatu yang diperintahkan, justru dia orang pertama yang akan mengamalkannya. Wa anil ladzi yanha,
dan dari sesuatu yang dicegah, yang dia cegah, tajannaba, tajannaba itu. Yang betul tajannaba. Tajannaba awwala, dialah yang pertama kali meninggalkannya. Wa yakunu mu'taniyan, dan dia perhatian bi ilmin, dengan ilmu. Sangat sungguh membahas ilmu. Raghiban fi ta'atin, karena suka melaksanakan ketaatan. Anid dunya, nahin anid dunya, dan juga mencegah dari berorientasi duniawi. Ijtala, yang sudah jelas ilmu tersebut. Di samping itu ciri-cirinya adalah dia punya perhatian khusus kepada ilmu. Karena apa? Dengan suka kepada ilmu membuat dia termotivasi untuk melaksanakan ketaatan dan juga mencegah dari kesibukan-kesibukan duniawi. Mutawakkian, seraya menjaga diri, menjaga ilman pada ilmu, yakunu mukatsiron, yang memperbanyak kilan wan wakolan, kil wakol. Itu maksudnya adalah perkataan atau pembahasan yang tidak penting, wal jidala, dan perdebatan musawwila yang hanya mengindah-indahkan saja. Dia akan menghindari ilmu-ilmu yang terlalu banyak perdebatan yang tidak ada manfaatnya. Dia juga tidak suka ilmu yang pembahasannya sia-sia, tidak diamalkan. Wa yakunu mujtaniban, dia juga menghindari atau menjauhi tarafuhumat amin, makanan-makanan yang nikmat. Wa bimaskanin, dan tempat tinggal yang nyaman. Wa atsatsi dzalika, dan perabot-perabotnya. Wa atsatsi dzalika, dan perabot-perabotnya. Tajammula, dan menghindari perilaku berlebih-lebihan atau api-apian. Perilaku bermewah-mewah. Wa tanauman, dan dia menghindari perilaku yang enak-enak. Wa tazayyunan, dan berhias bilibasihi, dengan pakaiana. Wa ilal qanaati wa ta'aqalluli, sebaliknya pada perilaku qanaah, suka menerima, wa taqalluli, dan hidup sederhana, ma'ilah, dia cenderung melakukannya. Wa yakunu munqabilun anis sultani, begitu juga dia munqabilun, menjauhi anis sultani, dari penguasa. Ulama akhirat itu menjauhi penguasa, bukan bentar-bentar mendekati penguasa biar dapat jatah, bukan, tapi dia justru menghindari. Dza alla yakuna alaihi yauman dakhila. Hal itu dia lakukan agar dia tidak pernah masuk sama sekali pada kekuasaan sultan atau kekuasaan penguasa, supaya dia tidak terpengaruh di dalam lingkaran kekuasaan. Illa linuksin, dia tidak akan masuk ke dalam kekuasaan atau ke dalam wilayahnya sultan ataupun pimpinan atau penguasa, illa linusin, kecuali dengan tujuan menasehati, au lidaf'i madzalimin, atau menolak kedaliman,
au lisyafaati, atau karena menolong atau mengobati fil marodi, pada orang-orang yang sakit, fadkhula, maka dalam keadaan tersebut kamu boleh masuk ke wilayah itu. Wa ilal fatawa, dan untuk berfatwa, la yakunu musari'a, orang ulama ahli ilmu, ahli akhirat tidak terburu-buru mengeluarkan fatwa, tidak gegabah mengeluarkan fatwa. Wa yaqulu, justru dia mengatakan, is'al, tanyalah, mayyakunu ta'ahala, tanyakanlah kepada orang lain yang lebih ahli. Jadi orang ulama yang seperti itu tidak terburu-buru memutuskan keputusan, malah menyarankan, mungkin jenengan tanya dulu kepada orang yang ngerti ini, tanya kepada kiai ini, dan sebagainya, karena dia rendah hati. Wa aba istihatin, wa aba istihadan, wa aba, dan dia menolak istihadan, untuk beristihad. La yakunu ta'ayyana, la yakunu ta'ayyana, yang tidak fardu ain. Jadi ulama itu kalau tidak terpaksa harus dia sendiri, pasti dia akan menghindar, jangan saya, mungkin ada orang lain. Baru kemudian kalau ke pondok, udah nggak ada orang lain lagi yang mampu memutuskannya. Ya wis, kalau begitu ya saya coba. Nah gitu. Wa yaqulan, ngucap sapa ulama akhirat, la adri, ngucapaken boten semerat. Idalam yashula, nalikane ora gampang. Jadi ulama, orang ngerti, orang berilmu itu bukan berarti orang yang setiap pertanyaan dijawab, itu bukan. Sebaiknya orang yang berilmu itu adalah orang-orang yang sangat objektif di dalam ilmunya. Manakala ada pertanyaan sulit atau yang benar-benar sulit dijawab, dia akan mengatakan bahwa itu belum bisa diputuskan, atau bahkan dia mengatakan tidak tahu. Karena ada perkataan para ulama, la adri minal ilmi. Perkataan menyadari ketidaktahuan itu termasuk ilmu. Wa yakuna yaqsidu bil ulumi wujudahu li sa'adatil uqbal adimah na'ilah. Wa yakuna yaqsidu bil ulumi, dan niatnya dalam ilmu, wujudahu li sa'adatil uqbal, yaitu mewujudkan kebahagiaan di akhirat nanti. Al-azimati, yang agung, naila, yang bisa didapatkan. Fayakunu, karena itu dia, ulama akhirat itu, muhtamman, menyibukkan diri, bi ilmil batini, dengan ilmu batin. Wariqa bi qalbin, dan muraqabah hatinya, selalu mengawasi hatinya, lisiyasati, muraqabati qalbin lisiyasati, untuk memanajemen atau mengatur hatinya, fa'ila, dengan cara mengamalkannya. Mutawaqian, seraya berharap, li tariqi ilmil akhirah, agar dapat mengambah ilmu akhirat. Mimma yakunu, yang bisa ditempuh, minal mujahadati, dengan cara mujahadah, injila, dengan begitu bisa muncul, bisa hadir dengan jelas. Wa yakunu, dan dia, ulama akhirat itu, mu'tamidan, berpegang teguh, ala taqlidihi, pada komitmennya untuk mengikuti, li syariatin, mengikuti syariat, ala basiratihi, dengan pandangan hatinya, al-jila, yang terbuka. Jadi ulama itu mengamalkan ilmu akhirat, mencari ilmu akhirat dan sebagainya,
Karena tujuannya apa? Karena tujuannya dia kepingin ilmunya bisa bermanfaat. Wa a'immatun, para imam, kasyafi'i seperti al-imam asy-Syafi'i, wa nahwihi dan ulama-ulama yang sepadan, kanu ala sitti khisalin, mereka selalu konsisten mempunyai 6 perilaku kamala yang sempurna. Ulama-ulama sekaliber Imam Asy-Syafi'i, ulama-ulama ahli ijtihad itu punya etika, punya akhlak yang baik. Minimal ada 6 inilah yang bisa diperjelas. Zuhdin yang pertama, zuhud, yaitu tidak terlalu tergantung pada hal-hal duniawi. Solahin, punya akhlak yang bagus. Wala ibadati, punya ibadah yang bagus. Ilmihim bi'ulumil uqbah, punya ilmu tentang akhirat. Nafiatin, yang mana ilmunya bisa bermanfaat lil mala, kepada semua makhluk. Mungkin sampai di sini aja, mungkin yang bisa saya jelaskan. Alhamdulillah. Nggih gak apa-apa, sing penting poso ya. Nggih, sing penting poso. Berarti ngajine rada akeh. Nah, besok juga karena masih ada 3 lembar paling tidak, nggih. Sebenarnya ini rek, ayo podo sepakat fair-fairan aja ya. Kenapa ngajinya nggak bisa dapat 3 lampir? Karena ada yang datang terlambat. Sehingga saya tidak bisa memulai lebih awal. Masuk ngaji dewe ambek jamaah online kan begitu. Nah, saya harap besok bisa datang tepat jam 1 seperti jadwal. Sehingga ngajinya bisa kita melalui sesuai dengan tenggat waktunya. Kita juga bisa mengakhiri tepat pada waktunya. Jadi kita nggak ngambil enak-enak. Teko kari mulai cepet. Kabeh ya kepingin, aku ya kepingin. Tapi kalau alangkah bagusnya kita mempelajari kitab ini, bisa mengambil pelajaran darinya, apalagi dapat barokah khataman sebagaimana ada dalam tradisi keilmuan pesantren. Mungkin cukup itu saja yang saya sampaikan pada sore kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Dan manakala ada hal-hal yang sekiranya kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.